Pesta berubah menjadi peristiwa yang mencekam. 3 orang tewas di pesta rakyat makan gratis pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak. Satu kelalaian kecil dalam perencanaan acara telah merenggut nyawa orang-orang yang hanya ingin makan sepiring nasi. Perlindungan keselamatan, jangan beri makanan gratis. Terjamin kumaha. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, langsung saja saya sebut namanya. Jangan jadi pengecut. Akuilah kesalahan Anda, jangan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Harus ada yang bertanggung jawab. Disarankan oleh polisi, geng. Bu, jangan berdesak-desakan, gak usah berebut-rebutan. Di dalam ada yang pingsan. Namun apalah daya, geng. Warga Konoha bila mendengar makanan gratis 1 piring kayak gitu ya, geng ya. Mereka berebut-rebutan untuk mendapat makanan gratis 1 piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan nge-reaction sebuah video lagi dan lagi ya, geng ya. Warga Indonesia berebut makanan, geng. Namun yang Ikinya turut berduka cita ke perebut makanan gratis ini, geng, daripada Indonesia, ada 3 orang atau enggak 4 orang yang telah meninggal dunia di acara pesta rakyat makan rakyat gratis. Pokoknya makan gratis kayak gitu ya, geng ya. Lagi-lagi pasal makanan ya, geng ya. Orang Indonesia berlomba-lomba untuk mendapatkan makanan gratis, geng, sampai mengorbankan dirinya sendiri ataupun nyawa mereka sendiri, geng. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dan Ikinya turut berduka cita kepada korban dan keluarga korban ya, geng ya. Kayak gitu. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen di ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pesta berubah menjadi peristiwa yang mencekam. 3 orang tewas di pesta rakyat makan gratis pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pada Jumat 17 Juli 2025 siang hari, pesta rakyat dengan makanan gratis di kawasan Pendopo Garut didatangi warga berpondong-pondong. Situasi ricuh saat itu menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Selain itu, 8 warga lainnya dikabarkan ditangani petugas di ruang IGD RSUD Dr. Slamet, Garut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku akan bertanggung jawab. Ia mengatakan telah mengutus stafnya untuk memberikan uang duka kepada keluarga korban sebesar 150 juta rupiah. Menurutnya, ia tak mengetahui adanya kegiatan tersebut dan ia siap bertanggung jawab. Saya menyampaikan turut berduka cita. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka. Kejadian tadi siang di pesta rakyat, geng. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan sepiring makanan gratis. Samaruk nanya kene warna setan, kada atas ditutup. Asisi kasarisi. Suruh masuk lembagnya beratur kayak gitu. Berapa kecil kayak gitu. Awalnya Garut penuh harap. Di tengah kabar bahagia pernikahan putra Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, warga tumpah ruah ke alun-alun. Bukan untuk berdansa, bukan untuk bersalaman, tapi untuk makan gratis yang katanya dibagikan sebagai bentuk syukur pesta rakyat. Dari pagi hingga siang, ribuan orang terus berdatangan. Gerbang timur dan barat tak pernah sepi. Orang tua, anak-anak, remaja, ibu hamil, bahkan lansia, semua menunggu. Lalu pintu dibuka, hanya sekejap, lalu semuanya pecah.
Suara sorak berubah jadi jerit, langkah kaki berubah jadi desakan, kerumunan menyerbu masuk tanpa arah. Dan di sanalah awal dari segalanya. Seorang anak perempuan, Fania, baru berusia 8 tahun, terlepas dari tangan ibunya. Tubuh kecilnya jatuh di antara kaki-kaki panik yang berlari tanpa tahu. Ia tak pernah bisa berdiri lagi. Di sisi lain, seorang nenek bernama Dewi Jubaedah berusaha menjaga keseimbangan. Usianya 61 tahun, tapi tubuhnya tak mampu melawan dorongan massa. Ia ikut jatuh dan ikut diam untuk selamanya. Dan Brigjen Cecep Saiful Bahri, anggota polisi yang hari itu bertugas menjaga ketertiban, berlari ke tengah kekacauan. Ia mencoba menyelamatkan warga. Ia berusaha mendorong balik kerumunan. Namun, tubuhnya sendiri tumbang. Ia gugur dalam tugas. Ia pergi dalam kekacauan yang tak pernah ia minta. Tangis pecah di tengah suara sirine. Ambulans datang, tapi tak semua sempat diselamatkan. 3 jiwa melayang dalam perayaan yang semula disebut pesta. 3 keluarga kehilangan orang yang mereka cintai, di tempat yang seharusnya menghadirkan kebahagiaan. Kang Deddy Mulyadi datang menyampaikan permintaan maaf. Ia mengaku tidak tahu bahwa akan ada pembagian makanan gratis dalam skala sebesar itu. Ia menyerahkan santunan, ia menunduk, ia berkabung bersama warga. Tapi waktu tak bisa diulang, dan luka tak selalu sembuh dengan uang. Hari ini, Garut bukan panggung pesta. Hari ini Garut adalah tempat duka karena satu kesalahan, satu kelalaian kecil dalam perencanaan acara telah merenggut nyawa orang-orang yang hanya ingin makan sepiring nasi. Semoga ini menjadi pelajaran bahwa sebesar apapun niat baik kita, jika tidak disertai kesiapan dan pengamanan, ia bisa berubah menjadi tragedi. Dan semoga hari ini menjadi hari terakhir Garut menangisi pesta yang tak pernah selesai. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara makan gratis, warga membludak tapi pagar tak terbuka penuh, akhirnya memakan korban jiwa. Pesta rakyat di alun-alun Pendopo Garut, rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina diwarnai insiden. Putri adalah anak dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang menikah dengan Maula Akbar, anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Akad nikah digelar pada 16 Juli 2025 lalu, disusul pesta rakyat pada 18 Juli. Acara ini dimulai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, diawali dengan bagi-bagi makan gratis. Warga yang datang membeludak, tapi pagar pendopo tak terbuka penuh sehingga ricuh. Banyak yang terjepit, bahkan terinjak. 2 warga, salah satunya berusia 8 tahun dan 1 polisi tiada dalam insiden ini. Deddy Mulyadi pun menyampaikan ucapan duka dan permintaan maafnya. Uang duka 150 juta rupiah per keluarga juga diberikan oleh Deddy, termasuk bantuan untuk keseharian maupun pendidikan bagi keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga keluarga mereka diberi ketabahan dan juga diberi kekuatan ya geng ya. Amin ya robbal alamin. Kayak gitu ya geng ya. Jadi ini tidak bisa menyalahkan yang memiliki acara ataupun yang menyalahkan rakyat juga kayak gitu ya geng ya. Namun kalau kita menyalahkan yang memiliki acara kayak gitu ya geng ya, mau dikawal gimana pun sudah dilarang juga sama polisi. Lihat, malah polisinya juga ikut menjadi korban geng. Hanya sepiring nasi bisa membuat melayang warga geng, kayak itu geng ya. Namun di sini ikinya akan mereaction satu video lagi geng. Kenapa harus menyalahkan yang memiliki acara kayak gitu ya geng ya? Menyalahkan gubernur menurut ikinya kayak gitu geng ya. Salahkan juga rakyat kita kayak gitu. Kenapa dia tidak mau beratur, tidak mau berhenti? Kenapa harus berebutan kayak gitu? Harus berebutan pasal makanan. Itu hari kehilangan rendang 1 kuali besar. Ada juga rebutan makan, bukan pasal makanan nih geng. Rasa adab orang Indonesia hilang geng, jatuh. Hanya sepiring nasi geng. Gak usah berlama-lama, jom kita simak lagi videonya geng. Pernikahan anak KDM guys, Putri Karlina memakan korban. Tragis guys ya, 3 warga meninggal karena berebutan makanan gratis. Gak habis pikir deh ya. Kok nggak mikirin keselamatan nyawa ya? Walaupun dapat santunan puluhan juta ya guys, namanya nyawa kalau udah hilang. Menurut kalian gimana guys? Kejadian ini hikmahnya apa? Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, langsung saja saya sebut namanya. Jangan jadi pengecut. Akuilah kesalahan Anda, jangan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Anda tidak hanya mengetahui, tapi melalui video Anda juga ikut menyebarkan pesta rakyat yang dilakukan di Garut yang menyebabkan 3
orang warga Jabar meninggal dunia. Nih di situ kan kita di situ udah pasti Ali Ayah mah penggemarnya banyak. Pasti warga ini brek. Warga ada hiburannya nanti. Ada. Kapan itu hiburan? Tanggal 18. Hari Jumat. Mana rencananya? Di pendopo. Kita siapin makan UMKM. Apa itu? Berbagai macam. Saya tidak mau menyampuri urusan hukum karena saya yakin Polri akan bersikap profesional yang melakukan investigasi terkait peristiwa ini. Tapi saya berharap bahwa hukum harus tegak, keadilan harus diberikan kepada 3 warga Jabar yang meninggal dunia di acara tersebut. Di antaranya ada anak-anak, ada lansia, dan ada anggota kepolisian yang sedang bertugas. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah dan pejabat publik lainnya untuk tidak memamerkan kekayaan di saat rakyat sedang sulit. Saya tahu itu uang Anda, itu hak Anda untuk Anda hambur-hamburkan, tapi berempatilah sedikit, rakyat sedang susah. Apalagi di Jawa Barat banyak pengangguran. Jika menyelenggarakan hajatan, lakukanlah dengan cara yang sederhana. Apalagi Anda sudah paham bahwa Anda adalah public figure yang sangat diminati, pasti akan terjadi kerumunan, dan Anda juga pasti tahu apa yang akan terjadi. Jadi stoplah berbuat hal-hal yang membahayakan bagi rakyat. Udah banyak yang pingsan di dalam itu tadi, udah banyak yang pingsan. Ayo, silakan. Perhitungkan keselamatan. Jangan beri makanan gratis. Ya, silakan ibu-ibu. Sani koyong pada kita mau hayang Jabar itu aja makan aja Ibu Putri Abi Pecah relawan. Bilang Ningal tadi rumah keselamatan ayah almarhum. Situasinya serba memungkinkan. Ayolah ibu memasukkan ke itu. Selama ibu kita terkejamin kumaha. orang Pak ada. Bisa juga. Serem pisan tadi. Memasakkan diri ibu. Hoyong. Ada tuh. Tapi situasinya memungkinkan memaksa ke. Emang bapaknya si Teteh, pamannya. Ini bapaknya tagisan. Ini salah satu orang tua yang anaknya meninggal sekarang berada di kamar jenazah. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan keluarga disabarkan ya. Kondisi di dalam itu sudah tidak kondusif, sangat kondisinya sangat parah. Pokoknya di dalam itu, pokoknya dalam acara ini harus ada yang bertanggung jawab. Kalau di pendopo tadi gimana, Pak? Saya nggak melihat di pendopo, karena dalam acara ini, acara pesta rakyat harus ada bertanggung jawab. Siap. Pokoknya. Ini catatan kami dari Pemuda Akhir Zaman. Saya akan pantau kasus yang terjadi pada hari ini. Oke, geng, Ikinya akan memberi pendapat pribadi Ikinya, geng ya, geng ya. Menurut Ikinya, geng, kedua belah pihak maupun warga Konoha dan juga pejabat Konoha itu sama-sama salah, geng, kayak itu. Kenapa demikian? Ya, pejabat Indonesia ataupun pejabat Konoha kayak gitu ya, geng ya. Bila mau mengadakan makan rakyat gratis, kenapa di 1 titik saja? Kenapa tidak di 4 ataupun 5 titik? Kalau di 1 titik saja, of course, orang Indonesia bila mendengar makan gratis, meskipun 1 piring, mereka akan berebut-rebutan, geng. Tahu sendiri kayak gitu, geng ya. Dan makanannya sudah habis, katanya. Anda tahu rakyat Indonesia banyak seperti itu. Kenapa menyediakan makanan cuma sedikit? Dan juga buat warga Konoha, kayak gitu. Ya, Ikinya paham. Masih banyak orang-orang Indonesia yang kesusahan untuk makanan enak. Nah, ini kesempatan kita untuk makan enak. Disempatkan, geng, untuk warga Indonesia untuk berebut-rebutan. Namun jika tidak berebut-rebutan juga dong, kayak gitu, geng ya. Lihat apa yang terjadi bila berebut-rebutan. 3 nyawa telah melayang. Kayak gitu, geng ya. Dan udah disarankan oleh polisi, geng. Bu, jangan berdesak-desakan, gak usah berebut-rebutan. Di dalam ada yang pingsan. Namun apalah daya, geng, warga Konoha bila mendengar makanan gratis 1 piring kayak gitu, geng ya. Mereka berebut-rebutan untuk mendapat makanan gratis 1 piring. Namun apalah lihat daya, nyawa pun melayang, geng. 3 orang. Miris sekali, geng. Prihatin Ikinya kayak gitu, warga Ikinya kayak gitu, kesini Ikinya. Udah banyak terjadi beberapa kali, geng. Dan yang pingsan adanya Pak berebut makanan gratis. Kayak gitu, geng. Kenapa ya? Karena tahu sendiri ekonomi kita seperti apa. Kayak gitu, geng. Bukan Ikinya menjelekkan nama Indonesia ataupun merendahkan Indonesia, bukan, geng.
Namun pejabat juga memperhatikan tentang hal ini kayak gitu ya geng ya, memperhatikan hal ini, lebih bijak lagi, lebih pintar lagi untuk menyediakan tempat makan gratis. Tahu sendiri orang Indonesia seperti apa, kalau nggak kuali hilang satu kuali, namanya juga makan gratis. Tahu sendiri beberapa kasus udah terjadi geng, beberapa kasus kayak gitu geng ya. Kasihan, miris sekali kayak gitu geng ya. Dan pesan daripada ikinya, lebih baik beradab daripada cuma berebutan makanan gratis, itu pesan daripada ikinya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye.